Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak Nidem. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, tadi kan udah selesai pelajaran Mandarinnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke tematik. Pelajaran tematik kita hari ini lanjutan dari pelajaran kemarin. Jadi anak-anak buka buku tematiknya halaman 81. Coba lihat bukunya halaman 81. Di halaman 81 itu ada pelajaran tentang daur hidup kata. Daur hidup kata. Ada cerita tentang Nina yang sedang duduk di teras sambil menikmati udara dan melihat kata yang sedang meloncat-loncat. Nah, bagaimana sih daur hidup itu katak itu? Tapi sebelum kita melihat bagaimana daur hidup kata, anak-anak Nidem harus tahu dulu apa itu daur hidup. Di sini ada di bacaan ini, daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi kan kita sebagai makhluk hidup ini seperti yang udah Madam katakan sebelumnya mengalami perubahan. Kalau manusia mulai dari kandungan, lahir menjadi bayi, setelah itu berusia sebulan, 2 bulan sehingga kita besar. Nah, hewan juga seperti itu karena hewan juga makhluk hidup. Di sini kita akan mempelajari daur hidup kata. Lihat pada gambar yang ada di halaman 81. Bagaimana daur hidup katak itu, Madam? Daur hidup kata awalnya dari telur. Nah, katak dewasa itu bertelur. Telur itu menetas menjadi berudu atau kecebong. Setelah dia menjadi kecebong, dia menjadi berudu berkaki. Tuh di gambar itu ada kan? Ada gambar berudu yang sedikit ada kakinya nih, berudu berkaki. Setelah dari berudu berkaki, dia akan menjadi katak berekor, katak kecil yang ada ekornya. Katak kecil yang ada ekornya. Setelah dari katak berekor, baru berubah menjadi katak dewasa. Nah, untuk pernafasan kata, alat pernafasan kata itu kata dewasa dan kecebong itu berbeda ya nak. Ketika kata masih menjadi seekor kecebong atau berudu, dia bernafas menggunakan insang. Tetapi setelah dia berubah menjadi kata dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Kenapa? Karena ketika kata itu masih menjadi kecebong atau berudu, dia belum bisa hidup di darat. Jadi dia masih hidup di air menggunakan insang. Katak juga merupakan hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat. Jadi kalau anak-anak Madam sudah baca bukunya ini, sudah tahu bagaimana daur hidup kata, anak-anak Madam bisa mengerjakan halaman 82. Di halaman 82 itu anak-anak disuruh menceritakan kembali daur hidup kata. Jadi tinggal dituliskan. Nomor 1 itu ada telur. Jadi itu tulis bagaimana telur itu kemudian berubah menjadi berudu. Ditulis ya di kotak yang tersedia seperti ini. Tulis dulu nomor 1, kemudian menjadi kecebong, menjadi berudu berkaki, menjadi katak berekor, menjadi katak dewasa. Ini diceritakan kembali ya. Kalau sudah menceritakan kembali, lanjutkan membaca halaman 84. Nah, di halaman 84 ini dibaca dulu ceritanya. Itu kan ayo membaca. Situ ada percakapan antara Made dan Tony. Bagaimana isi percakapannya? Nanti anak-anak Madam baca dulu ya nak ya. Dibaca. Kemudian intinya percakapan ini tentang apa akan diketahui ketika anak-anak sudah membaca. Di sini Made
Di percakapan ini, Made dan Tony ini, Tony memberikan saran kepada Made. Nah, jadi anak-anak baca dulu supaya tahu apa saran Tony kepada Made. Kalau sudah dibaca, kerjakan ayo berlatih. Ayo berlatih halaman 85. Di halaman 85 ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, amati daur hidup kata di samping, lengkapi keterangan pada gambar daur hidup kata. Nah, pada gambar ini isi, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini diisi langsung di sini. Untuk nomor 2-nya boleh di buku tulis tematik. Oke, Nak? Itu saja pelajaran tematik kita pada hari ini. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke meja. Oke, selamat mengerjakan tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.